Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repdi Febrian dengan NIM 2283200047 dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro kelas B, mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau ketiga. Dosen pengampu Bapak Muhammad Fatur Rahman SPD MTD. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada lingkungan kerja. Kemudian di sini ada kesadaran diri akan pentingnya menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Kemudian apa itu keselamatan dan kesehatan kerja? Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Kemudian keselamatan kerja. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya unsur keamanan dan kesehatan kerja yang telah dijelaskan di atas. Yang kedua, adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, teliti dalam bekerja. Dan yang keempat, melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. Kemudian ada pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketiga adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Tempat kerja adalah ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha dan tempat terdapat sumber-sumber bahaya. Kemudian ada tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dalam pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu ada 3 tujuan. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan reproduksi nasional. Kemudian ada alat pelindung kepala, yang dimana alat pelindung kepala adalah salah satu APD yang selalu menjadi nomor pertama yang selalu diwajibkan adalah helm proyek. Helm proyek yang dimiliki bentuk dan warna yang bermacam-macam ini untuk melindungi salah satu area vital manusia, yaitu kepala. Helm proyek atau safety helmet ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. Helm ini juga bisa melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan, bahan kimia ataupun suhu yang ekstrim. Untuk beberapa pekerjaan dan risiko yang relatif lebih rendah, biasa menggunakan topi atau penutup kepala sehingga pelindung sebagai pelindung. Beberapa syarat helm seperti ini yaitu yang pertama ada tahan benturan, yang kedua meredam kejutan, yang ketiga anti air dan tidak mudah terbakar, mudah sesuaikan. Kemudian ada jenis-jenis helm. Yang pertama, jenis helm kelas A yaitu helm untuk keperluan umum. Yang kedua, kelas B digunakan pada lingkungan kerja listrik. Dan yang ketiga, kelas D, helm melindungi dari panas. Yang keempat, kelas D adalah helm dengan daya tahan yang kecil terhadap api. Kemudian ada alat pelindung pernapasan yang biasa disebut respirator. Filter harus digunakan karena masing-masing efektif jika ada kekurangan oksigen atau bahaya kehilangan kesadaran karena paparan tingkat tinggi asap yang berbahaya. Hanya menggunakan alat bantu pernapasan, tidak pernah menggunakan katrit penyaringan. Filter hanya memiliki lifetime yang terbatas. Ketika menggantikan mereka atau bagian lain, periksa dengan petunjuk prosedur dan memastikan bagian pengganti yang benar digunakan. Respirator terbagi beberapa jenis. Yang pertama ada respirator pemurni udara. Yang kedua ada respirator yang dihubungkan dengan suplai udara bersih. Dan yang ketiga ada respirator yang dilengkapi dengan suplai oksigen. Kemudian ada alat pelindung tubuh atau yang bisa disebut safety first.
dirancang secara khusus dan dilengkapi dengan reflektor atau pemantul cahaya untuk memberikan perlindungan optimal bagi para penggunanya. Safety first diperuntukkan bagi pekerja yang lokasi kerjanya di jalan atau berdekatan dengan jalan, di area dengan aktivitas lalu lalang kendaraan atau alat berat, di area yang memiliki mesin, roda gigi atau motor yang bergerak, dan pekerja yang terlibat dalam pekerjaan kontribusi yang sangat perlu untuk dideteksi oleh pihak lain yang menggunakan mesin pemindah yang berpotensi bahaya. Selain itu, safety first digunakan oleh pekerja pelayanan darurat seperti kebakaran, pencarian, dan penyelamatan. Kemudian ada alat pelindung tangan, yang dimana alat pelindung tangan, alat ini terbuat dari berbagai macam bahan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Yang pertama ada sarung tangan kain digunakan untuk memperkuat pegangan supaya tidak meleset. Yang kedua ada sarung tangan asbes digunakan terutama untuk melindungi tangan terhadap bahaya panas. Yang ketiga ada sarung tangan kulit digunakan untuk melindungi tangan dari beban tajam pada saat mengangkat suatu barang. Dan yang keempat ada sarung tangan karet digunakan pada waktu pekerjaan pelapisan logam seperti vernikel, verkrum, dan sebagainya. Hal ini untuk mencegah tangan dari bahaya pembakaran asam atau kepedasan cairan. Lalu ada alat pelindung kaki atau yang bisa disebut safety shoes, yaitu APD yang berfungsi untuk melindungi kaki dari bahaya seperti tertimpa benda-benda berat, terkena benda tajam, tertumpah bahan-bahan kimia yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Terdapat beberapa jenis sepatu, yaitu yang pertama ada sepatu pengaman, yang pengamannya berbentuk seperti halnya sepatu biasa, hanya di bagian ujungnya dilapisi dengan baja. Yang kedua ada sepatu karet. Sepatu karet ini digunakan untuk menginjak permukaan yang licin sehingga pekerjaan tidak terpeleset dan jatuh. Mungkin cukup sekian yang telah saya jelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.